Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Salah satu indikator yang dapat dinilai untuk menentukan kualitas sumber daya manusia yakni Human Development Index. Yakni indikator ini bertujuan untuk mengetahui pembangunan manusia dalam suatu negara, termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Namun faktanya, dari data UNESCO mengenai Human Development Index, dari 174 negara, Indonesia justru menempati peringkat sebagai negara dengan indeks yang tidak terlalu baik. Yang menunjukkan fakta bahwa pada tahun 1996, Indonesia menempati peringkat ke-102. Namun pada tahun ke-1999, peringkat ini justru mengalami penurunan dan Indonesia menempati peringkat ke-109 negara. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yakni penerapan pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional dicirikan dengan pembelajaran yang terpusat pada guru masing-masing, sehingga siswa jarang melakukan pembelajaran secara mandiri atau sekedar mencari ilmu pengetahuan di rumah masing-masing. Selain itu, pembelajaran konvensional juga mengutamakan siswa untuk menghafal dan penekanan pada hasil berhitung, sehingga tidak pada output yang dihasilkan yakni pemahaman pada materi. Selanjutnya, yakni siswa juga hanya memperoleh informasi secara pasif. Dalam hal ini, sistem pembelajaran konvensional harusnya mengasah kemampuan problem solving siswa untuk memecahkan masalah di sekitarnya. Salah satu sistem pembelajaran yang dapat dimanfaatkan yakni melalui pembelajaran berbasis musik. Pembelajaran musik terinspirasi oleh teknik belajar bahasa ibu, yakni pada penekanan pada aspek meniru, penekanan pada aspek mengulang, dan penekanan pada aspek menghafal ingatan pada anak. Salah satu buku dengan judul The Mozart Effect menyatakan bahwa musik mampu meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Selain itu, pembelajaran musik juga memiliki dampak yang signifikan yang berhubungan dengan kemampuan otak dalam berpikir. Oleh karena itu, pembelajaran musik dapat mengasah kemampuan problem solving pada anak. Oleh karena itu, saya, Ovia, bersama dengan rekan saya, Cynthia dan juga Zulfikar, di bawah bimbingan Ibu Dr. Lilik Wahyuni, FPD, dari Universitas Brawijaya, dengan bangga mempersembahkan Spotify, aplikasi inovatif sebagai media pembelajaran menarik untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer berkaitan dengan respons siswa terhadap kehadiran Spotify, data sekunder berkaitan dengan data pendukung yang diikuti dari investigasi ilmiah maupun sumber lainnya yang relevan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi literatur dan juga metode angket. Berikut adalah kerangka berpikir dari Spotify, di mana masalah utama yang dihadapi adalah sistem pendidikan konvensional yang kurang menarik dan membosankan. Sedangkan di lain sisi terdapat potensi dari instrumen musik yang dapat memacu kerja otak. Maka dari itu, kami menawarkan konsep Spotify yang terdiri dari perpaduan instrumen musik dan materi pembelajaran. Spotify dinilai dapat meningkatkan kualitas pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan ketertarikan anak dalam pendidikan. Spotify merupakan aplikasi canggih yang memadukan materi pembelajaran anak ke dalam bentuk instrumen musik yang menarik. Kombinasi antara materi pembelajaran dan musik yang disajikan dalam Android smartphone terdiri dari podcast dan video edukasi yang tidak membosankan bagi anak. Terdapat 7 kategori dalam Spotify yang berdasarkan pada usia anak, yang dimulai dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Kategori pada usia 6, 7, 8, dan 9 terdapat fitur berupa lagu anak dan video edukasi, serta pada usia 10, 11, dan 12 tahun terdapat fitur tambahan berupa podcast. Bahan ajar pada kategori usia 6 tahun berisikan lagu anak yang mengenalkan anak pada abjad dan warna. Selanjutnya pada usia 7, 8, dan 9 terbagi ke dalam 8 tema dan 4 subtema, serta usia 10, 11, dan 12 tahun terbagi ke dalam 9 tema dan 3 subtema, sesuai dengan materi pembelajaran kurikulum 2013. Terdapat beberapa fitur di dalam Spotify. Yang pertama adalah lagu, berisi edukasi pada anak dengan tetap mempertahankan kebudayaan lokal. Yang kedua adalah video, yang berisi edukasi melalui visualisasi materi pembelajaran. Yang ketiga adalah podcast, yaitu materi pembelajaran yang dipadukan dengan instrumen musik. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi Spotify. Yang pertama adalah tampilan awal dan tampilan login. Akan menuntun pengguna untuk mengisi data diri dan mendaftarkan akun. Yang kedua adalah menu utama yang berisi penjelasan singkat tentang Spotify, yang dilengkapi dengan fasilitas account, setting, dan juga kategori berdasarkan usia anak.
Yang ketiga adalah tampilan fitur yang berisikan tema-tema pada setiap kategori yang telah dipilih, serta berisi beberapa fasilitas tambahan yaitu menu home, search, dan juga setting. Dan yang terakhir adalah tampilan dari subtema seperti lagu, video edukasi, dan juga podcast. Spotify memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu yang pertama, menarik dan tidak membosankan. Hal ini karena materi sekolah dikemas dalam bentuk lagu anak, video edukasi, dan juga podcast. Yang kedua, materi pelajaran yang disediakan di dalam Spotify dikemas dalam bentuk yang ringkas dan disertai dengan latihan-latihan uji kompetensi sehingga dapat meningkatkan pemahaman anak. Yang ketiga, melalui Spotify, orang tua dapat lebih mudah untuk memantau penyerapan pembelajaran pada anak. Ini merupakan hasil angket yang telah diberikan kepada 35 responden siswa sekolah dasar yang merupakan sasaran dari Spotify. Sebesar 85,7% dari responden menyatakan bahwa media pembelajaran yang sering digunakan adalah media kertas. Sebesar 97% responden menyatakan bahwa media pembelajaran kertas saat ini tidak menarik. Responden juga menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis kertas tidak membuat mereka lebih antusias. Selain itu, 97% responden juga menyatakan bahwa media pembelajaran kertas tidak mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran berbasis kertas, yaitu buku ketinggalan di rumah, terlalu berat untuk membawa banyak buku materi ke sekolah, dan tidak suka membaca. Sebesar 85,7 responden tertarik dengan media pembelajaran berbasis musik. Mereka juga menyatakan bahwa media pembelajaran melalui musik lebih menarik daripada kertas. Sebesar 97% setuju jika ada media pembelajaran berbasis musik dan bersedia untuk menggunakannya. Berikut ini merupakan perencanaan dari implementasi Spotify. Pada tahun pertama kami akan melakukan survei dan analisis konsep serta kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pada tahun kedua kami akan bekerja sama dengan infrastruktur engineer. Pada tahun ketiga kami akan bekerjasama dengan tenaga pendidik. Dan pada tahun keempat kami akan melaksanakan uji kelayakan. Selanjutnya pada tahun kelima kami akan melakukan percobaan tahap 1 dan juga tahap 2. Pada tahun ke-6 kami akan melakukan percobaan tahap ketiga. Dan pada tahun ke-7 kami akan melakukan implementasi kepada khalayak umum. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Spotify. Yang pertama adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana teknis atas pengelolaan aplikasi Spotify. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembuat kebijakan penyelenggaraan sistem pembelajaran melalui Spotify secara nasional. Yang ketiga adalah Dinas Pendidikan sebagai pengelola sistem pembelajaran menggunakan Spotify. Dan yang keempat adalah Infrastruktur Engineering sebagai desain arsitektur server agar aplikasi berjalan optimal. Dan yang terakhir adalah tenaga pendidik dan juga orang tua sebagai sarana promosi dan juga pengembangan. Yakni inovasi Spotify dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beberapa indikator pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam membentuk generasi yang berpikir kritis dan kreatif melalui Spotify antara lain. Yang pertama yakni berpikir kritis dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan penerapan aplikasi Spotify. Lalu yang kedua yakni instrumen musik yang dipadukan dengan literasi dapat memaksimalkan munculnya ide kreatif di dalam diri anak. Oleh karena itu, inovasi Spotify dapat mewujudkan generasi yang kompeten dan generasi yang tanggap akan pendidikan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat ditarik benang merah yaitu: pertama, Spotify menjadi suatu inovasi solusi atas sistem pembelajaran konvensional. Yang kedua adalah pembelajaran melalui aplikasi Spotify sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang ketiga adalah pengimplementasian Spotify bekerjasama dengan berbagai pihak yang saling bersinergi. Dan yang terakhir adalah Spotify dapat mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mencetak generasi yang kritis, kreatif, dan juga inovatif.